Selamat datang, para juara, di channel Champ Nusantara. Tempat para juara dilahirkan. Dengarkan baik-baik. Ada satu pertanyaan yang seringkali mengganggu pikiran kita. Sebuah fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Mengapa banyak dari kita merasa sulit mencapai tujuan? Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangi. Kita punya impian besar, kita mencoba dengan semangat yang membara, tapi setelah beberapa hari atau minggu, semangat itu meredup dan kita kembali ke titik awal. Masalahnya, kita hidup di dunia yang serba besar dan instan. Kita terobsesi dengan lompatan besar. Kita ingin mengubah segalanya dalam semalam. Kita ingin jadi kaya dalam sebulan, punya tubuh atletis dalam 2 bulan, atau menguasai skill baru dalam 1 minggu. Kita menunggu ledakan motivasi yang dahsyat, dan ketika ledakan itu datang, kita bersemangat sejenak, lalu kembali stagnan. Akar masalah dari kegagalan kita dalam mencapai tujuan bukanlah kurangnya potensi, melainkan ketergantungan pada pendekatan yang salah. Kita terlalu mengandalkan ledakan motivasi yang sifatnya sementara, alih-alih membangun disiplin yang konsisten, alih-alih memulai dengan langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Kita seringkali terjebak pada keinginan untuk perubahan drastis dan instan yang terasa berat dan melelahkan. Akibatnya, kita cenderung mengabaikan kekuatan yang paling dahsyat dan paling bisa diandalkan, yaitu kekuatan konsistensi. Kita meremehkan langkah-langkah kecil karena terlalu fokus pada outcome yang megah, sampai kita lupa bahwa tujuan besar hanya bisa dicapai melalui proses yang membosankan dan berulang-ulang. Padahal, justru dari perbaikan kecil yang berulang itulah letak kunci untuk mencapai hasil eksponensial dalam jangka panjang. Membahas akar masalah ini sangat penting, karena jika kita tidak berubah, kita akan menjadi generasi yang paling banyak memiliki resolusi yang tidak pernah tercapai, meskipun kita memiliki akses informasi yang paling banyak. Tapi, kabar baiknya adalah ini: konsistensi dapat dilatih. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Rahasia para juara, kekuatan 1% setiap hari. Lalu, bagaimana para juara dunia mencapai level yang mustahil? Mereka tidak melakukannya dengan lompatan besar, tapi dengan disiplin yang tak kenal lelah untuk menjadi lebih baik 1% setiap hari. Mereka tahu bahwa perbaikan 1% setiap hari akan menjadi eksponensial dari waktu ke waktu. Ini adalah prinsip yang disebut compound effect atau efek bola salju. Bola salju yang kecil, jika terus digulirkan, akan menjadi raksasa yang tak terhentikan. Seorang atlet basket tidak menjadi juara dunia karena ia mencetak 1000 poin dalam 1 pertandingan. Ia menjadi juara karena ia berlatih syuting 100 kali setiap hari, selama bertahun-tahun. Latihan ke-1000-nya hanya 1% lebih baik dari latihan ke-999. Tapi, total dari perbaikan kecil itu membuatnya menjadi legenda. Seorang penulis tidak menulis buku laris dalam semalam. Ia melakukannya dengan menulis 1 halaman setiap hari. Halaman pertama mungkin tidak bagus, halaman kedua mungkin lebih baik 1%, dan seterusnya. Setelah 1 tahun, ia akan memiliki 365 halaman yang jauh lebih baik daripada jika ia mencoba menulis 365 halaman dalam 1 malam. Ini adalah pertempuran melawan diri kita sendiri, pertempuran melawan keinginan untuk bermalas-malasan. Tapi ini adalah pertempuran yang paling layak untuk kita menangkan. Mari kita bahas 10 langkah untuk menjadi ahli dalam seni menjadi lebih baik 1% setiap hari, dan bagaimana kamu bisa mencapai tujuanmu yang paling ambisius. 10 pilar menguasai teknik 1% setiap hari. Ini adalah fondasi yang akan membentuk siapa dirimu. 1. Pilar jadwal, menciptakan ritme kemenangan. Pola pikir. Pria wanita yang menerapkan teknik ini tahu bahwa jadwal adalah cerminan dari pikiran mereka. Mereka sengaja merencanakan hari mereka untuk fokus pada apa yang paling penting. Mereka membuat jadwal yang selaras
dengan tujuan besar mereka, dan dengan penuh keyakinan mereka mengikutinya. Contoh nyata, pahlawan super tidak pernah menunggu momen yang tepat. Mereka selalu siap, karena mereka memiliki rutinitas yang terstruktur. Mereka tahu kapan harus berlatih, kapan harus istirahat, dan kapan harus bertarung. Latihan nyata, time blocking, alokasikan waktu untuk setiap tugas di kalendermu, bahkan untuk bersantai atau berolahraga. Digital detox pagi, tentukan 15 menit pertama setelah bangun tidur untuk tidak menggunakan ponselmu. Gunakan waktu itu untuk merencanakan harimu. Nilai yang didapat, kamu akan merasa terkendali atas hidupmu. Kamu akan memiliki fokus dan kejelasan tentang apa yang penting. 2. Pilar fisik, fondasi untuk perbaikan lain. Pola pikir, mereka yang menguasai teknik ini melihat tubuh mereka sebagai aset. Mereka tahu bahwa kesehatan fisik yang lebih baik 1% setiap hari, misalnya minum 1 gelas air lebih banyak atau lari 5 menit lebih lama, akan memberikan energi yang luar biasa untuk perbaikan di bidang lain. Contoh nyata, seorang binaragawan, ia tidak membangun otot besar dalam 1 malam. Ia melakukannya dengan menambahkan sedikit beban ekstra pada dumbbell setiap minggu atau melakukan 1 repetisi tambahan setiap kali berlatih. Latihan nyata, plus 1 rep. Setiap kali kamu berolahraga, lakukan 1 repetisi tambahan. Jika kamu biasanya push up 10 kali, coba 11 kali. 1 gelas ekstra, tambahkan 1 gelas air ekstra setiap hari. Perubahan kecil ini akan membuatmu terhidrasi dan energimu akan naik. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki energi dan disiplin yang akan membedakanmu dari orang lain. Fisik yang kuat adalah fondasi mental yang kuat. 3. Pilar pikiran, mengubah narasi batin. Pola pikir, mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa pikiran adalah taman. Mereka secara sengaja menanam benih-benih positif. Alih-alih berpikir, saya harus berubah total, mereka fokus pada, hari ini saya akan menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Contoh nyata, seorang yang sedang belajar bahasa baru. Mereka tidak mengatakan, aku tidak akan pernah fasih. Mereka berkata, hari ini aku akan belajar 5 kosakata baru. 5 kosakata itu, jika dikerjakan setiap hari, akan menjadi 1825 kosakata dalam setahun. Latihan nyata, afirmasi 1%. Setiap pagi, katakan pada dirimu, hari ini saya akan menjadi 1% lebih baik. Jurnal kemenangan kecil. Setiap malam, tuliskan 1 hal kecil yang berhasil kamu lakukan hari ini, yang membuatmu lebih baik dari kemarin. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan. Kamu akan melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk maju, bukan sebagai pertempuran yang harus dimenangkan. 4. Pilar skill, menguasai proses, bukan hasil. Pola pikir, para ahli tahu bahwa setiap keterampilan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang berulang. Mereka fokus pada latihan, bukan pada kesempurnaan. Mereka tahu bahwa 1% lebih baik dalam sebuah skill adalah kuncinya. Contoh nyata, seorang gitaris, ia tidak langsung bisa memainkan solo yang rumit. Ia melakukannya dengan berlatih 1 akor baru setiap hari atau meningkatkan tempo metronomnya 1% setiap minggu. Latihan nyata, latihan mikroskopis. Pilih 1 skill yang ingin kamu kuasai, lalu pecah menjadi bagian-bagian terkecil. Berlatihlah 5-10 menit setiap hari untuk menguasai 1 bagian kecil itu. Belajar 5 menit. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk menonton video tutorial atau membaca artikel tentang skill yang sedang kamu pelajari. Nilai yang didapat, kamu akan menjadi pembelajar seumur hidup yang konsisten, dan pada akhirnya, kamu akan menguasai setiap keterampilan yang kamu inginkan. 5. Pilar keuangan, membangun kekayaan secara bertahap. Pola pikir terhadap uang, mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa kekayaan tidak dibangun dengan lompatan besar,
tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Mereka menabung, berinvestasi, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik 1% setiap hari. Contoh nyata, seorang yang menabung Rp5.000 setiap hari. Pada awalnya, ini terlihat sepele. Tapi dalam setahun, ia akan memiliki Rp1.825.000. Dan jika ia menginvestasikannya, efek bola salju akan membuat uang itu tumbuh jauh lebih besar lagi. Latihan nyata. Challenge 5.000. Setiap hari, sisihkan Rp5.000 di rekening terpisah. Mencatat pengeluaran. Setiap malam, luangkan 2 menit untuk mencatat semua pengeluaranmu. Ini akan memberimu kesadaran dan kontrol. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki kebebasan finansial dan ketenangan pikiran yang luar biasa. 6. Pilar. Hubungan menumbuhkan kedekatan hati. Cara bersosial. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa hubungan yang kuat dibangun dengan tindakan kecil yang konsisten. Mereka tidak menunggu momen besar untuk menunjukkan kasih sayang, tapi mereka melakukannya setiap hari. Contoh nyata. Hubungan pernikahan yang langgeng. Mereka tidak bertahan karena cinta yang membara setiap saat, tapi karena kebiasaan kecil yang berulang. Mengucapkan terima kasih, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau sekadar memeluk pasangan di akhir hari. Latihan nyata. 30 menit tanpa ponsel. Ketika kamu bersama teman atau keluarga, letakkan ponselmu dan berikan perhatian penuh selama 30 menit. Pujian harian. Berikan 1 pujian tulus kepada orang yang kamu sayangi setiap hari. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang tak tergoyahkan, yang akan membantumu melewati masa sulit. 7. Pilar emosional. Mengendalikan respons, bukan emosi. Pola pikir. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka melatih diri untuk menunda reaksi, untuk berpikir sejenak sebelum bertindak. Contoh nyata, Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan filsuf Stoa. Ia menghadapi pemberontakan, perang dan penyakit, tapi ia tetap tenang. Ia berlatih untuk tidak membiarkan emosi sesaat menguasai kebijaksanaannya. Latihan nyata. Jeda 5 detik. Ketika kamu merasa emosi yang kuat, jeda selama 5 detik sebelum bereaksi. Tanyakan, apakah reaksi ini akan membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan saya? Menulis. Pikiran. Ketika kamu merasa marah, tuliskan amarahmu di jurnal, lalu robeklah. Ini akan membebaskan emosi itu tanpa merusak orang lain. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 8. Pilar spiritual. Membangun kedekatan yang konstan. Pola pikir. Mereka yang menguasai teknik ini memiliki jangkar spiritual yang kuat. Mereka tahu bahwa hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi tidak dibangun dalam 1 malam, tapi melalui ibadah dan doa yang konsisten, bahkan jika itu hanya 5 menit setiap hari. Contoh nyata, seorang yang sholat 5 waktu setiap hari. Meskipun ia sibuk, ia menyisihkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhannya. Ketenangan yang ia dapatkan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten ini. Latihan nyata, meditasi, doa harian. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk berdoa atau bermeditasi. Jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, bahkan jika itu hal kecil. Ini akan melatihmu untuk melihat kebaikan di setiap hari. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki ketenangan batin yang tidak bisa digoyahkan. Kamu akan merasa terhubung dan tidak sendirian. 9. Pilar penerimaan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Pola pikir. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa perbaikan 1% adalah tentang menerima diri sendiri, bukan menyangkalnya. Mereka menerima bahwa mereka tidak sempurna,
tapi mereka bertekad untuk menjadi lebih baik setiap hari. Latihan nyata. Self-compassion. Ketika kamu membuat kesalahan, alih-alih mengkritik diri sendiri, katakan, "Tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi." Menulis kelemahan. Tuliskan 3 kelemahanmu, dan di bawahnya, tuliskan 1 hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 10. Pilar kontribusi, mencari makna di setiap langkah. Pola pikir, mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari melayani orang lain dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Mereka mencari cara untuk menjadi lebih baik 1% dalam membantu orang lain, meskipun itu hanya hal kecil. Latihan nyata. Tindakan kebaikan. Acak. Lakukan 1 tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan. Sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat. Kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Pada akhirnya kesuksesan tidak datang dari lompatan besar, tapi dari perbaikan kecil yang konsisten. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat. Ingat, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berkembang. Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, ayolah tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu agar menjadi versi terbaik dan memenangkan hidup ini bersama. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan membangun kekuatan mentalmu. Cek linknya di deskripsi. Ingat, ini adalah pertempuran untuk hidupmu. Apa 1% yang akan kamu lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Pilihan ada di tanganmu.